Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu lewat, ya. Berlalu satu minggu pula kita dihuru-hara oleh COVID. Medan, Jakarta, Bogor. Aku dari Jakarta lari ke Bogor. Di Bogor pun sudah hampir hitam. Jadi bilang orang, untuk COVID ini no place to hide. Tak ada tempat untuk sembunyi. Karena dia sudah ada di partikel udara kita. Huru-hara tadi. Masih huru-hara. Huru-hara, hore-hore, haru-haru. Ini huru-hara simpang siur pendapat ini yang luar biasa. Iya. Jadi kadang-kadang kita sudah susah mencari mana yang benar, mana yang hoax. Kadang-kadang yang benar kita bilang hoax, yang hoax kita bilang benar. Ini memang udah kita punya tantangan di media itu, Ahmadi. Seperti biasa, Idrus ada di sini, Ahmadi, Bang Halis, Jaya, dan rekan kita Dr. Abidin. Ya. Coba dulu bentangkan kurikulum vitae-nya terus. Kalau kurikulum vitae-nya Abidin ini panjang kali. Jadi kira-kira kalau background agak jauh ke belakang, ya udah. Jadi dia ini kan sebenarnya satu kampusnya awak di USU dari kedokteran. Tapi ini mahasiswa, ini termasuk aktivis ya, ada aktivis di mana-mana. Nah, kita kenal kali lah kalau anak Medan namanya Abidin Siregar ini. Nah, terakhir kita ke terakhir aja, dia ini sebagai ahli utama ya. Gitu ya, Bang Bidin ya. Ahli utama dan komisioner di ahli ya. Jadi beliau ini juga banyak nulis tentang COVID ya, banyak juga share-share mengenai informasi tentang COVID. Saya pikir memang pantaslah hari ini kita minta supaya nggak simpang siur seperti si Ari kata-kata di ini, dan Dr. Abidin ini juga atau Bang Bidin ini juga pernah ngeledek aku. Ini ahli pertanian, ahli teknik, ahli sosial, bicara kesehatan. Tahu kenapa itu terus? Kenapa kita mulai dari penyair, wartawan, ya, pengamat lingkungan, hutan bicara COVID? Karena dokter tidak menjawab kita. Makanya kita panggil dia kan. Sebelum jauh ke sana ya, aku tertarik atau fokus ya. Mudah-mudahan tidak salah fokus aku melihat background yang ada di gambar Dr. Abidin. Kan Iya. Ada suasana yang barangkali begitu nyaman ya. Kita lihat ketenangan dari Danau Toba. Barangkali ini juga salah satu sinyal yang diberikan oleh Dr. Abidin mungkin ya, bahwa COVID itu mungkin bisa akan lebih tenang dia kalau di tempat yang lebih nyaman dan tenang. Jadi aku mau tahu cerita dulu nih Dr. Abidin ya, tentang apa yang Anda gambarkan di background tersebut, atau ada kaitannya dengan masalah penyelesaian COVID ini atau gimana? Inilah Sawotekon. Jadi hanya gambar-gambaran wajah ini yang dibacakan sedikit tadi oleh abang kita. Kita perjalanan awak dari Medan mulai kemana-mana ini kalau ditengok sebelah kanan mulai dari Puskesmas di Gairi nih Bang. Oke. Terus jadi Kadis Labuan Batu, Kadis Palungun, provinsi, kemudian nomor 7 mulailah aku menjajah di Jakarta ya. Panggil Pak Menteri, telepon Menteri lah, Pak Tengku Rizal, saya butuh yang namanya Dr. Abidin. Wah, agak tengkar orang itu karena dia tak mau melepas saya. Siapa itu waktu menteri ya, Bos? Ibu Siti Fadilah. Atas rekomendasi mantan Menteri juga Farid Muluk. Kakak ini adalah lembaga baru di bawah Presiden yang mengurus STR dokter-dokter dan dokter gigi supaya mereka bekerja profesional. Jangan sembarangan, jangan ada malpraktek. Baru lah, badan baru di bawah Presiden. Saya bisa jadi sekjennya itu. Yang dicari mereka itu ada 9 mereka meminta saya. Tadinya Pak Tengku Rizal Gubernur tidak berkenan karena dia ada rencana lain untuk saya. Tapi Menteri tidak mau dikasih nama yang lain. Nah, terus naik saya menjadi Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes, jadi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Nah, saya bisa merubah Depkes disclaimer menjadi wajar dalam bidang. Direktur Kesehatan Tradisional. Nah, ini urusan jamu-jamuin. Ini waktu itu menterinya Ibu Endang. Sampai beliau lama menyalam saya karena saya merasa aneh kok orang Batak disuruh jamu kan begitu.
Akhirnya beliau mengatakan, saya mengerti Pak Bidin, bantulah. Terus saya menjadi deputi, jabatan waktu presiden dan deputi. BKKBN. Kan saya jadi deputi. Tapi sebelumnya selama 7 tahun sampai tahun 19 saya komisioner KPHI, Komisi Pengawas Haji Indonesia. Ini kayak KPU, KPAI. Itu deputi BKKBN itu masih zaman si apa tuh Aryo loh? Enggak. Ini baru. Prof. Pasli Jalal sama Oke. Dr. Surya Chandra. Nah, kemudian saya umur kan kalau lihat ke kiri ini kan saya lahir 57. Oh. Nah, persis saya menjelang 60, ya nggak tahu karena alasan macam-macam, mungkin ada hadiah bonus. Oleh Presiden dipanjangkan, tak boleh pensiun, gitu. Namanya ahli utama. Jadi sampai sekarang belum pensiunin, Bang, apa di masih jalan Argo tuh, amplop masih terima. Walaupun Ya masih anak mampat, masih muda tuh. Nah, kalau aku udah berkali-kali aku pensiun. Itu yang paten. Nah, ini kalau soal sekolah-sekolah diklatnya yang macam-macam lah, sampai ke atas, sampai ke bawah dan bawah ke atas ya. Oke, nah kembali kita ke topik tadi. Jadi cerita daripada virus ini, ada satu gambar yang pernah dibuat di Eropa, menggambarkan tentang apa karakter virus. Ini sudah saya tulis sebagai tulisan saya yang kelima di 28 Maret 2020. Hanya saya mendesak menteri berpikir seperti ini. Gambar ini mengatakan virus itu sebenarnya tidak bergerak, doesn't move, tapi manusialah yang move. Jika kita stopping, maka virus pun stop dan dia mati. It die. Jadi yang abang katakan tadi itu simple aja sebenarnya. It's that simple. Proses pindahnya dari Cina itu karena Cina mau lockdown, disuruh pulang semua orang-orang yang belajar di sana. Maka dalam tempo 1 bulan seluruh dunia kena. Jadi terlalu gampang prosesnya. Ya, pada waktu masuk ke Jakarta dan ditemukan di Depok 2 orang, kemudian oleh Menteri Kesehatan dan BNPB diminta supaya tidak boleh ada penerbangan. Stop. Tiba-tiba abang kita, Pak Luhut Binsar, transportasi udara dibuka. Nah, itu menurut Imam Prasojo, ada 124.000 orang terbang dari Jakarta ke Indonesia. Mulai itu Indonesia juga habis. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam hukum sosial, banyak ini orang harus bertanggung jawab. Nah, gambar kedua ini dia. Artinya apa? Inilah angka tertinggi dan bukan tidak mungkin besok masih naik lagi terus. Dan ini bisa bencananya mengarah ke pola India. Karena virusnya sudah virus ini. Jadi keterangan dari Dr. Abidin tadi, yang dia katakan, COVID itu tidak bergerak. Ya, yang bergerak manusianya. Kalau manusia tidak bergerak, maka dia mati. It dies, oke? Pertanyaan aku yang pertama adalah, katanya ada virus yang airborne. Nah, airborne itu berapa jauh? Kalau kita lihat, kalau katanya jarak 2 meter ke orang lain, tapi ini kan dunia. Boleh dikatakan sekarang, bumi ini sudah dilapisi oleh virus. Ini kayak lapisan-lapisan yang udara itu. Ini kepercayaannya ada juga mengatakan begitu. Kalau antara person to person, dengan dibukanya penerbangan segala macam, mungkin nggak seperti ini. Jadi kan katanya walaupun nanti Abidin ini ada di daerah Danau Toba sana, Siregar sana, bukan tidak mungkin di situ ada. Karena dia bersatu dengan partikel udara. Gimana, Din? Salah atau benar ya? Jadi kalau kita benarkan teori itu, kita bisa buktikan dengan data bahwa hari ini jumlah orang yang terpapar di seluruh dunia di 220 negara itu ada 197 juta. Penduduk bumi ini 7,2 miliar. Artinya ada 7 miliar orang nggak kena. Jadi kalau teori tadi airborne itu hanya menjelaskan bahwa dia bisa terbang di udara. Tetapi dari siapa terbang ke siapa, itu adalah dari orang yang terinfeksi, yang batuk atau bicara keras, atau sedang bertengkar dia, atau sambil makan, sambalnya banyak, itu nyembur dari mulut. Gitu. Sekitar 1,5 Mencrot deh. 1 meter itu 50% kemungkinan orang yang di depannya kena. Kenapa orang itu kena? Itu karena dia bernapas, Pak. Kalau tak bernapas tak kena dia.
Nah, iya, iya. Jadi pada saat kawan tuh ngomong, kawan yang mendengar menghirup udara. Itu kalau 50, kalau 1 meter 50%. Kalau 1,5 meter itu sekitar angka 20 sampai 15%. 2 meter mendekati 0. Makanya ada istilah jaga jarak. Nah, cuma itu aja. Nah, persoalan yang paling berat itu adalah kita tidak tahu siapa yang positif di antara orang-orang di sekitar kita. Maka karena itu jawabannya adalah pakai masker. Sekarang ada lagi Delta dari India. Ternyata dia bisa menerobos masker. Maka sekarang perintah kedua turun. Pakai double masker. Gitu, Pak. Ya. Dokter Abidin, tadi kan kita mengatakan bahwa virus atau ini is very simple ya, kan untuk menyelesaikannya simple juga barangkali. Saya tertarik begini, mungkin saja COVID ini di dalam masalah sekarang ini menjadi suatu yang sangat besar persoalannya. Karena ada kaitannya, kalau kita bicara tentang virus saja, mungkin kita bicara tentang kesehatan, kan gitu ya. Tapi orang mengkaitkannya kepada faktor ekonomi, kepada faktor politik, kan begitu. Ya. Ada dibungkus di sana, kan begitu ya. Sehingga trust terhadap penyakit ini kan jadi akhirnya berkurang. Seolah-olah memang ada kepentingan dalamnya. Ya contoh, misalnya ekonomi kita bicara tentang anggaran. Ini pasti negara banyak mengeluarkan anggaran. Kemudian faktor-faktor dukungan terhadap pencegahan COVID ini. Penggunaan masker, vaksin, apa semuanya, segalanya, swab, itu kan dikaitkan dengan bisnis, kan begitu. Ya. Nah, kalau dengan politik, ini bisa dimanfaatkan, kan begitu, oleh orang-orang partai politik. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang yang ahli, ya artinya di dalam mencoba menggali tentang masalah COVID ini, what do you think ya? Jadi your opinion lah barangkali ya, Dr. Abidin, ya tentang bagaimana sebenar-benarnya COVID nih gitu. Apakah hanya sekedar penyakit saja atau memang ada orang menggunakan kesempatan itu atau memang mungkin bisa dijadikan kesempatan itu? Oke, Bang Ca. Penyakit ini Indonesia hari ini sudah 2,5 juta. Yang meninggal 60.000 orang. Kita bandingkan dengan diabetes. Diabetes itu sudah menyerang orang bukan jantung ya, jantung dulu. Jantung itu sudah menyerang orang di atas 18 tahun. Yang 18 tahun di Indonesia itu sebesar 60%. Jadi sekitar 160 juta. Dari 160 juta itu sebesar 34% terkena gangguan jantung. Jadi jumlahnya ada 70 juta. Bayangkan Bang, banyaknya orang sakit jantung di Indonesia ini. 70 juta. Tapi nggak ribut kan? Padahal angka kematiannya tinggi sekali tuh. Serangan jantung itu lebih banyak daripada COVID ini. Diabetes, mulai umur 15 sudah kena. Jumlah penduduk diabetes yang terancam 180 juta. Jumlah yang kena diabetes sekitar 18%. Ada sekitar 60 juta. Tapi diam-diam aja banyak orang yang meninggal karena diabetes. Begitu persoalannya di COVID ini sudden death. Nah, tidak. Bukan aja sudden death. Aku mau kasih tahu gini juga, Bang Didin ya, sebelum dilanjut lebih jauh ya. Kenapa ini menjadi heboh? Karena penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, misalnya jantung, diabetes itu bukan penyakit penularan. Karena ini penyakitnya ditularkan, jadi ada efek daripada yang jadi ini yang membuat orang jadi paranoid. Jadi mungkin aku lanjut sedikit ya. Supaya jelas ini persoalannya. Tadi kan dibilang penularan itu kalau ada orang bernafas ya. Droplet atau bernafas. Nah, artinya kalau orang sudah tidak bernafas tidak bisa menularkan. Tetapi yang kita dengar sekarang kalau orang mati itu malah orang takut mendekat kepada orang yang meninggal tersebut, ya kan? Sampai-sampai misalnya petinya dilak, dan lain sebagainya. Tapi ada kasus kemarin, mungkin kalau aku dengar ini pasti konkret, kemarin ada kawan aku meninggal, baru aja 2 hari yang lalu itu, disuruh sama istrinya masuk ke dalam kamarnya. Enggak berani aku, gitu. Karena apa? Kayaknya takut banget kita sama orang yang sudah meninggal. Tapi tadi penyampaian dari Dr. Abidin mengatakan penularannya melalui nafas. Nah, orang udah mati, nggak ada nafas, harusnya kita aman-aman aja dekat dengan yang bersangkutan.
Nah, ini. Jadi ada dua hal ya yang aku coba sampaikan. Hebohnya itu karena ini penyakit menular. Yang kedua, orang banyak yang nggak mengetahui siapa saja yang bisa menularkan itu. Sampai orang bisa paranoid gitu. Terus ilustrasi. Ilustrasinya gini, ada penyakit menular yang nggak ditakuti orang sama sekali dari dulu itu. Penyakit menular yang nggak ditakuti itu ada. Bisu, penyakit bisu. Bukan penyakit kuda sama panu itu, mana takut orang. Gitu. Enggak, nggak mati. Itu dia, karena nggak mati. Iya. Ya, kalau ini mati kan. Jadi, apa yang ditanyakan Bang Hari tadi itu benar. Bahwa uniknya penyakit satu ini bukan hanya masalah kesehatan. Dia sangat mengganggu manusia dan menularkan secara cepat. Nah, dia ada masa inkubasinya 14 hari ya. 14 hari. Kalau ada orang positif atau tiba-tiba merasa demam, itu sudah hari kelima. Dari kelima itu. Dan mulai hari kelima, terjadilah peperangan dalam tubuh kita antara virus dengan daya tahan tubuh kita atau antibodi. Kalau kita menang, itu terlihat di hari ke-12. Terjadi penurunan, kondisi menjadi membaik. Ya. Pada hari ke-14, kalau dites nanti swabnya atau dicek di darah, itu sudah negatif. Tetapi menunggu hari ke-14 itu, kalau kita kalah, wah, itu bisa masuk UGD dulu, ya, bisa jelek sekali kondisinya, bisa berhari-hari, ada orang sampai 60 hari, dan terus berlanjut, ya. Dan apalagi kalau ada yang punya komorbid. Nah, komorbid apa yang paling berbahaya? Penyakit penyerta yang berbahaya. Karena dia menyerang paru-paru dan dia menghasilkan slem atau getah atau lendir yang sangat kental menutupi rongga paru-paru kita. Sehingga selalu dikatakan kematian itu karena gagal napas. Gagal napas ya. Tetapi penyebab kematiannya penyakitnya tadi itu yang menjadi penyebab. COVID itu hanya memperberat, tapi dia tidak membunuh. Satu, kalau paru-parunya kuat, jantungnya bagaimana? Karena jantung akan memompahkan darah. Kalau jantung nggak kuat, mati karena serangan jantung. Kalau paru-paru kuat, jantung kuat, tapi tubuhnya tidak kuat karena dia diabetes, maka COD-nya menjadi diabetes. Walaupun triggernya adalah COVID. Ini hal-hal yang perlu dipahami oleh para pengambil kebijakan. Apa yang harus dipikirkan dalam peristiwa 14 hari itu supaya tidak ngefek. Tadi Bang Hari mengatakan efeknya pengangguran, orang jualan nggak bisa. Ya orang takut. Karena begitu kena, sekarang ini satu rumah kena. Horas Kota Medan.